Maroko bidik tuan rumah Piala Dunia 2030 bareng Spanyol dan Portugal. Maroko bertekad menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Tak sendiri, negara Afrika itu menggandeng tetangganya yakni Spanyol dan juga Portugal. Maroko sebelumnya sempat beberapa kali mengajukan diri menjadi tuan rumah termasuk di Piala Dunia 2010. Tetapi di tahun tersebut, Maroko kalah dari Afrika Selatan yang menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Resmi Piala Dunia 2026 diikuti 48 tim. FIFA memastikan Piala Dunia 2026 akan berubah format. Ini menyusul keputusan FIFA menambah jumlah peserta menjadi 48 tim. Komite FIFA sepakat menerima proposal perubahan format kompetisi Piala Dunia 2026 dari 16 grup berisikan 3 tim menjadi 12 grup berisikan 4 tim. Dengan 2 tim teratas serta 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke babak 32 besar. Dengan format yang berubah, maka jumlah pertandingan menjadi bertambah dari sebelumnya 64 laga menjadi total 104 laga. Tak bisa cetakan gol, Ronaldo malah dihukum kartu kuning karena marah-marah. Al-Nassr membekuk Aba klub dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga perempat final Saudi King Cup 2022-2023. Ronaldo tampil cukup apik di laga ini dan terlibat aktif dalam kreasi serangan selama 87 menit di atas lapangan. Sayangnya kali ini Ronaldo kembali gagal menjebol gawang lawan. Gagal mencetakkan gol, Ronaldo justru harus menerima kartu kuning karena tidak bisa menahan frustasi. Ia tampak kesal dengan keputusan wasit di akhir babak yang pertama. Qatar berpotensi batal beli Manchester United. Ada kabar kurang baik datang bagi para fans Manchester United. ESPN mengklaim bahwa Sheikh Jassim berpotensi mundur dari perburuan disebabkan ia tidak mau menuruti kehendak keluarga dari Glazer. Sheikh Jassim sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk membeli setan merah. Tawaran Sheikh Jassim berada di angka 4,5 miliar pounds dan tawaran itu dinilai sudah cukup bagus untuk membeli Manchester United. Namun kini keluarga Glazer dilaporkan meminta bayaran sebesar 6 miliar pounds untuk Manchester United. Jadi mereka menolak tawaran perdana dari Sheikh Jassim tersebut. Cedera lebih parah dari dugaan awal, Alessandro Garnacho batal main dengan Messi. Asa Alessandro Garnacho untuk bisa bermain satu tim dengan Lionel Messi di timnas Argentina nampaknya harus ditunda. Sang pemain dikabarkan mengalami cedera yang membuatnya absen di laga tersebut. Cedera yang dialaminya lebih serius dari dugaan awal. Dan menurut laporan itu, Garnacho awalnya didiagnosis mengalami cedera di bagian ankle-nya. Namun baru-baru ini hasil dari pemeriksaan medis Garnacho yang diketahui mengalami cedera di ligamen otot. Anthony dan Jadon Sancho disuruh belajar dari Leandro Trossard. Dua pemain sayap Manchester United, Anthony dan juga Jadon Sancho, masih tampil di bawah standar. Kedua pemain itu sampai disuruh oleh Rio Ferdinand untuk belajar dari pemain baru Arsenal yakni Leandro Trossard. Ferdinand merasa Anthony dan Sancho masih belum memberikan kemampuan terbaiknya saat dimainkan. Ia berharap pemain yang diboyong dari Ajax dan Dortmund ini bisa bermain lebih baik lagi. Formasi 3 bek matang Chelsea sekarang berbahaya. Chelsea tampak mulai menemukan permainan terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. Skuad Graham Potter mulai terlihat sebagai tim di atas lapangan dan permainannya pun kini berjalan dengan cukup baik. Graham Potter telah mengubah formasi menjadi 3 bek dan perubahan itu berjalan lancar. Memang dia butuh waktu untuk melakukan segalanya dengan benar, tetapi keputusan ini 100% lebih bagus daripada 4 bek sebelumnya. Skandal suap wasit Barcelona bikin malu La Liga. Barcelona tersangkut kasus suap ex-wakil presiden komite wasit Spanyol yakni Jose Maria Enriquez Negreira. Kasus ini dianggap mencoreng nama La Liga. Presiden La Liga yakni Javier Tebas turut mengecam kasus suap wasit yang dilakukan oleh Barcelona tersebut. Menurutnya skandal ini merupakan momen terburuk sepak bola Spanyol yang bisa merusak reputasi dari kompetisi. Gerard Piqué sebut Barcelona tidak mungkin suap wasit.
Gerard Pique membantah Barcelona menyuap ex-wakil presiden Komite Wasit Spanyol. Mantan bek dari Barcelona tersebut mengaku tidak pernah mendengar masalah tersebut selama ia berkarir di Camp Nou. Kontrak baru dianggap tidak sah, Barcelona bakal kehilangan Gavi. Relevo mengklaim bahwa situasi kontrak baru dari Gavi memasuki situasi yang sulit. La Liga dikabarkan tidak mengesahkan kontrak baru dari sang gelandang. Menurut laporan tersebut, La Liga tidak mengakui kontrak baru dari Gavi. Mereka menolak pendaftaran kontrak barunya tersebut. Implikasi keputusan dari La Liga ini bisa memberikan dampak yang besar bagi Barcelona nantinya, karena Gavi bisa pergi dengan gratisan di musim panas mendatang. Gagal total, PSG siapkan revolusi. PSG akan melakukan perubahan besar mulai musim 2023-2024. Kegagalan di Liga Champions dan ancaman pelanggaran financial fair play membuat PSG akan melakukan revolusi. Rencana baru disiapkan PSG dan tentu akan memakan banyak korban. Beberapa pemain bakal dilepas karena tidak sesuai dengan rencana dari klub. Paling tidak ada 14 pemain yang mungkin akan meninggalkan klub, dan salah satu pemain yang mungkin bakal pindah dari PSG adalah Lionel Messi. Manchester City bantai RB Leipzig. Erling Haaland menggila di laga Manchester City versus RB Leipzig. Duel laga kedua babak 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium tersebut berakhir 7-0 untuk kemenangan Manchester City. Erling Haaland menjadi bintang utama kemenangan Manchester City dengan memborong 5 gol alias Queen Trick. 2 gol lainnya dicetakkan oleh Ilkay Gundogan dan juga Kevin De Bruyne. Dengan hasil ini Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 8-1 setelah leg pertama di Februari lalu berakhir imbang 1-1. Sedangkan di partai lain FC Porto hanya bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan. Hasil ini memberikan keuntungan bagi Inter dengan mereka bisa melaju ke perempat final Liga Champions. Usai Inter Milan menang dengan skor agregat 0-1. Borong 5 gol ke gawang RB Leipzig, Erling Haaland benar-benar robot. Meskipun telah mencetakkan 5 gol, Haaland nyatanya masih ingin lebih. Haaland yang digantikan di menit ke-63 merasa ingin mencetakkan 2 kali hat-trick ke gawang RB Leipzig. Meskipun kecewa dengan pergantiannya, Haaland juga harus berterima kasih kepada sosok Pep Guardiola. Tanpa saran dari Pep, Haaland hanya bisa berakhir tanpa gol di laga melawan RB Leipzig. Haaland mengungkapkan kesuksesan Manchester City dalam laga semalam. Menurut Haaland, pressing adalah kunci permainan hingga akhirnya mereka mampu menciptakan 7 gol ke gawang lawan. Haaland 5 gol sampai rekor Messi di ajang Liga Champions. Erling Haaland memang gila, dia baru saja mencetakkan 5 gol ke gawang RB Leipzig dan menyamai catatan salah satu penguasa Liga Champions yakni Lionel Messi. Torehan 5 gol memang menjadi pencapaian langka di Liga Champions yang bahkan tidak bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo selama karirnya. Hanya Messi dan juga Luis Adriano yang telah bisa melakukannya. Bos RB Leipzig akui kekuatan dari Manchester City. Bos RB Leipzig yakni Marco Rose mengatakan bahwa Manchester City sangat pantas memenangkan tiket perempat final Liga Champions, dan Rose merasa timnya tidak mampu masuk dalam permainan sepanjang 90 menit jalannya laga. Kekalahan RB Leipzig malam ini tidak hanya akibat amukan dari Erling Haaland semata. Marco Rose mengakui bahwa dirinya tidak menduga Manchester City akan mengubah permainan mereka sangat signifikan dari leg pertama di kandang RB Leipzig. 12 tahun penantian, akhirnya Inter Milan lolos ke babak 8 besar. Inter Milan sukses melangkah ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan FC Porto. Keberhasilan itu sekaligus mengakhiri penantian Nerazzurri selama 12 tahun lamanya. Inter sudah lama tidak merasakan tampil di babak 8 besar Liga Champions sejak terakhir kali pada musim 2011-2012. Setelah itu Nerazzurri sempat absen lama di Liga Champions sebelum tampil rutin dalam 4 musim terakhir.
AC Milan siapkan manuver untuk bajak wonderkid milik Arsenal. Klub Liga Inggris Arsenal berpotensi kehilangan Folarin Balogun di musim panas nanti. AC Milan dilaporkan sedang mencoba untuk membajak sang pemuda di musim panas. Di Prancis, penyerang 21 tahun itu menggila. Ia berhasil membuat 17 gol dan 2 assist dari 28 penampilan bersama Rennes. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk bisa mengamankan jasa dari Folarin Balogun. Sang striker dilaporkan bisa diangkut Milan di angka 25 juta euro di musim panas mendatang. Barcelona masih bermasalah, Chelsea pantau situasi Rafinha. Barcelona dikabarkan akan berbelanja pemain baru di musim panas nanti. Jadi ada kemungkinan besar mereka harus melepas beberapa pemainnya yang ada sekarang, termasuk 1 atau 2 pemain bintangnya. Dan salah satu pemain yang mungkin mereka lepas adalah Rafinha. Dilansir oleh Sport, situasi Rafinha akhirnya menarik perhatian dari Chelsea. Kabarnya mereka siap menampung pemain Brasil tersebut jika ia dijual oleh Barcelona. Tak mau diadu, Manchester United mundur teratur dari perburuan Harry Kane. Ada update terbaru seputar usaha Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane. Setan Merah dilaporkan mundur perlahan dari perburuan striker Tottenham Hotspur tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Manchester United mundur dari perburuan Harry Kane karena harganya tidak masuk akal. Kontrak sang striker di Tottenham akan habis di tahun 2024 nanti. Namun tim asal London Utara itu membandrolnya di angka lebih dari 150 juta pounds. Bagi Manchester United harga itu terlalu mahal, apalagi Harry Kane saat ini sudah memasuki kepala 3. Harry Kane sulit, Manchester United beralih ke Lautaro Martinez. Saga perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini tertarik untuk meminang Lautaro Martinez dari Inter Milan. Laporan dari Tuttosport mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik untuk bisa mendapatkan Lautaro setelah melihat rekam jejak sang striker di Italia. Awalnya Manchester United santer dikaitkan dengan Harry Kane, namun kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa Setan Merah tidak jadi merekrutnya karena harganya yang terlampau tinggi. Manchester United diyakini perlu membayar mahal untuk jasa dari Martinez karena kontrak sang striker sudah diperbarui di tahun yang lalu. Manchester United dilaporkan perlu keluar uang minimal 100 juta euro untuk bisa mendatangkan sang striker di musim panas mendatang. Real Madrid siapkan Raul Gonzalez sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Nasib Carlo Ancelotti sejauh ini sebagai pelatih Real Madrid masih menjadi tanda tanya dan manajemen belum membicarakan perbaruan kontrak baru untuk dirinya. Namun jika pelatih asal Italia tersebut memutuskan angkat kaki di akhir musim, Los Blancos sudah siapkan penggantinya dengan menunjuk Raul Gonzalez. Kesuksesan Raul bersama tim Castilla telah menempatkannya dalam posisi yang tepat untuk menduduki posisi teratas di Santiago Bernabeu. Legenda hidup Real Madrid ini telah bertanggung jawab atas skuad junior sejak tahun 2019 yang lalu. Kepemimpinan, karisma, pengetahuan yang luas tentang klub, dan juga kemampuan teknisnya merupakan alasan-alasan yang mendukung pencalonan pria berusia 45 tahun tersebut sebagai pelatih tim utama Real Madrid menggantikan Carlo Ancelotti.